Our hearts beat to the city streets. We began to feel. Hai sobatku semuanya dimanapun kalian berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kreator gaul ini sobat. Menjadi pribadi yang sangat menyenangkan di dalam sebuah pergaulan adalah dambaan setiap orang, dan saya yakin kamu juga mendambakan hal seperti itu sobat. Dengan kamu punya sifat yang menyenangkan, kamu akan disukai banyak orang, kamu bisa menarik simpati banyak orang, dan kamu juga akan dirindukan banyak orang. Kehadiranmu akan dinantikan oleh banyak orang sobat. Ini adalah hal-hal membanggakan dalam sebuah hubungan, baik dalam circle pergaulan, komunitas maupun organisasi sobat. Tetapi ada beberapa hal yang terkadang membuat orang itu tidak suka. Nah, ini itu menghambat keberhasilan kamu di dalam bergaul, di dalam circle komunitas kamu, di dalam circle organisasi kamu, maupun di dalam circle lingkungan sekitar kamu, sobat. Ada beberapa hal yang membuat orang itu tidak suka. Ini yang perlu kamu hindari, dan ini yang akan saya bahas di video saya kali ini, sobat. Beberapa hal yang perlu kamu hindari agar supaya di dalam pergaulan kamu itu selalu disukai, orang-orang selalu bersimpati sama kamu juga selalu dirindukan kehadiran kamu ya di hadapan banyak orang tersebut. Agar supaya orang-orang itu simpati sama kamu, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah jaga bicara kamu di hadapan banyak orang, sobat. Bicaralah seperlunya, dan usahakan pembicaraan kamu itu sesuai tema, dan jangan dilebih-lebihkan. Sebab pembicaraan yang dilebih-lebihkan terkadang bukan malah membuat orang simpati sama kamu, tapi malah membuat orang muak sama kamu. Sebab ketika pembicaraan itu sudah mulai dilebih-lebihkan, kamu sudah mulai berbicara banyak di hadapan komunitas kamu, di hadapan teman-teman kamu, maupun di organisasi kamu, akan ada saja pastinya pembicaraan yang dinilai berlebihan dan terkesan bohong atau dusta. Jadi bicaralah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada saat itu, agar supaya kamu itu disukai, kamu tetap bisa menarik simpati mereka. Berbicaralah sekiranya yang bisa menjadi solusi. Berbicaralah sekiranya yang menyenangkan. Berbicaralah sesuai dengan kebutuhan saat itu. Apa yang dibutuhkan saat itu, bicaralah. Misal waktu itu teman-teman kamu lagi membutuhkan solusi, berikanlah solusi. Ketika teman-teman kamu lagi membutuhkan nasihat, berikanlah nasihat. Tapi ingat, jangan dilebih-lebihkan. Ini hal yang paling mendasar dalam sebuah pergaulan agar supaya mereka tetap simpati sama kamu, sobat. Selanjutnya, canda itu memang sangat perlu di dalam sebuah pergaulan, sobat. Tetapi ingat, gunakan canda yang elegan. Jangan sampai kamu gunakan canda yang sekiranya bisa membuat sakit hati teman kamu. Seperti menyinggung mereka, menyinggung fisik mereka, menyinggung hal-hal pribadi tentang mereka. Jadi bercandalah, tetapi dengan candaan yang elegan, yang sekiranya tidak menyinggung orang-orang. Banyak di antara kita terkadang ketika bercanda itu malah menyinggung orang, baik pribadinya, fisiknya, keluarganya. Ini yang terkadang membuat orang-orang di sekitar kamu itu tersinggung dengan kamu. Bercanda memang baik, itu bisa mencairkan suasana dan bisa membuat orang itu respect dengan kamu. Jadi sebelum bercanda, pikirkan dulu sekiranya candaan apa sih yang sekiranya bisa membuat orang itu respect sama aku, bisa membuat orang itu simpati dengan aku, dan bisa membuat orang itu tertawa, bahagia karena candaanku. Dan kamu juga harus bisa berpikir, mana candaan yang bisa membuat orang tertawa, bahagia, serta simpati sama kamu, dengan candaan yang sekiranya bisa membuat orang itu tertawa kecut serta tersinggung sama kamu nantinya. Ini yang harus kamu hindari, sobat.
Yang selanjutnya adalah untuk membuat orang itu kangen dengan kehadiran kamu. Maka ketika ada pertemuan, buatlah kesan yang sekiranya bisa membuat orang itu berkesan sama kamu. Seperti kamu bisa memberikan solusi buat permasalahan-permasalahan orang yang sekiranya mengadukan permasalahannya sama kamu. Kamu juga bisa bercanda yang bisa menyenangkan hati mereka, tidak malah menyinggung mereka. Kamu bisa mendengarkan setiap keluh kesah mereka yang mungkin sedang berkeluh kesah terhadapmu. Dan ketika mereka meminta pendapat kamu, saran kamu, solusi dari kamu, maka kamu bisa memberikan pendapat, saran, serta solusi yang sekiranya bisa membuat mereka lega. Mereka bisa menerima saran, solusi, dan juga pendapat dari kamu. Hal ini, jika kamu lakukan, maka akan berefek pada mereka itu akan merindukan kehadiran kamu. Kehadiran kamu itu akan dibutuhkan di dalam komunitas, di dalam lingkungan, di organisasi, maupun di circle pertemanan kamu, sob. Kamu adalah orang yang dibutuhkan di circle kamu itu. Karena solusi-solusi dari kamu, karena sikap kamu yang bisa membuat mereka itu adem ketika bersama kamu. Lalu, hal yang sangat tidak disarankan kamu bawa dalam pergaulan kamu adalah terlalu banyak bicara tentang keunggulan diri kamu. Ini biasanya yang sering terjadi. Kebanyakan orang berpikir untuk menarik simpati orang banyak ketika kalian berkumpul, bergaul, berorganisasi, berkomunitas gitu ya. Banyak yang berpikir bahwa untuk menarik simpati mereka itu aku harus mengunggulkan diri aku agar mereka tahu keunggulanku. Kalau menurut saya, no, sobat. Ketika kamu bercerita tentang keunggulan diri kamu, tentang prestasi kamu, mungkin orang-orang itu akan terlihat antusias mendengar cerita kamu, tetapi di balik antusiasnya itu, mereka pasti akan berpikir bahwa kamu adalah orang yang haus akan pujian, haus akan simpati, haus kehormatan. Justru mereka tidak akan respect dan tidak akan simpati ketika kamu bercerita tentang keunggulan kamu. Apa yang harus kamu lakukan dalam hal ini? Pancing mereka agar supaya bisa menceritakan latar belakang mereka dan kamu apresiasi. Mereka akan senang ketika ada orang yang mau mendengarkan, mau merespon dengan respon positif tentang cerita-cerita mereka, tentang kehidupan mereka. Jadi mungkin itu ya beberapa hal yang perlu kamu lakukan dan jangan kamu lakukan dalam sebuah hubungan agar supaya mereka terus simpati sama kamu, terus merindukan kehadiran kamu, dan terus respect terhadap apa yang kamu lakukan, sobat. Dan oke, video ini saya cukup di sini. Kita akan coba lagi lain video dan tentunya di lain tema. Terakhir saya doakan buat kalian semuanya, sob, semoga kalian semuanya selalu dilimpahkan rezeki oleh Tuhan, selalu diberi keberuntungan oleh Tuhan, dan selalu diberi keberkahan oleh Tuhan. Serta bagi kamu yang mungkin sudah berumah tangga, semoga rumah tangga kamu juga bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, serta dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku.